Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang cerah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan cahaya kemudahannya kepada kita, cahaya keistiqomahannya kepada kita, serta menjadikan kita anak yang soleh dan solehah, serta berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga apa-apa yang orang tua kita harapkan dapat terwujud kelak di masa yang akan datang. Teman-teman, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diperhatikan teman-teman, sebagaimana slide yang sudah kakak tampilkan seputar sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 4 MI Madrasah Ibtidaiyah. Ya, kurang lebih gambarannya berwarna pink seperti ini. Oke, kita beranjak ke slide selanjutnya. Dan kurang lebih untuk daftar isi gambarannya seperti ini. Ada beberapa kriteria dasar yang akan kita bahas. Namun untuk saat ini tidak banyak yang akan kita pelajari. Ya, yang pasti sedikit-sedikit mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman. Yang pertama yaitu seputar pelajaran 1, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebagian besar dari kita masih bertanya-tanya, kenapa Rasulullah berdakwah, apa sih perintahnya, dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya di sini akan kita bahas, akan dijelaskan sedikit demi sedikit seputar dakwah Rasulullah SAW pada masa permulaan. Ini kurang lebih dakwah Nabi Muhammad SAW untuk pembatas pelajaran 1. Oke, kita masuk ke materi untuk dakwah pada masa permulaan, tepatnya ketika Rasulullah pada usia 40 tahun, di mana ketika itu beliau seringkali berkhalwat atau menyendiri di Gua Hira. Yang tujuannya untuk apa, Kak? Menyendiri di Gua Hira? Tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta memikirkan bagaimana solusi dari keadaan Makkah. Ya, karena ketika itu banyak orang-orang Quraisy yang menyembah berhala dan memiliki perilaku yang kurang baik. Oleh karenanya Rasulullah ingin meminta petunjuk dan berkhalwat di Gua Hira. Ya. Kemudian pada malam 17 Ramadan, tepatnya pada tahun 661 Masehi, ketika Rasulullah berkhalwat, maka ketika itu pula malaikat Jibril datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat apa? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, kemudian ketika itu setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian ketika itu pula setelah itu Rasulullah langsung menceritakan peristiwa itu, kejadian itu kepada istrinya, yaitu Khadijah. Kemudian Khadijah mengantar Rasulullah kepada pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal. Siapakah Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal adalah salah satu ahli kitab. Ya, oleh karenanya ketika pertemuan itu, Waraqah menyampaikan, menurut kitab-kitabnya yang beliau baca, beliau adalah seorang pendeta. Ya, bagaimana kitab-kitabnya yang beliau baca, beliau beranggapan bahwasanya Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika mendapatkan nasihat dari Waraqah bin Naufal, Rasulullah SAW mengharap kepada Allah untuk mendapatkan wahyu yang selanjutnya.
Ya, kemudian tidak lama kemudian, ya, di dalam beberapa waktu datanglah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1 sampai ayat 7, yang mana isinya ya seputar Nabi Muhammad untuk berdakwah pada umat manusia, yaitu untuk surat Al-Mudassir, isi inti dari maksud surat tersebut yaitu memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah kepada umat manusia. Oke, mungkin seperti itu kita bahas sedikit demi sedikit. Nanti ke depannya ya bagaimana Rasulullah menyampaikannya, apakah langsung secara terbuka, ya. Oleh karenanya ke depannya akan kita bahas untuk masa permulaan, bagaimana masa permulaan Rasulullah SAW menyampaikan agama Islam kepada penduduk, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada sahabat, maupun kepada karib dekat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.